dong, karena firman Tuhan mengajar, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oh, kalau begitu sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus. Kami mau beribadah Tuhan Yesus, berkati beribadah kami Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat beribadah teman-teman Markids. God bless you. Halo adik-adik semuanya. Siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan pada hari ini? Semua yang udah siap untuk memuji Tuhan, KTRI undang bangkit berdiri. Kita mau menggunakan tangan kita, mulut kita, dan kaki kita untuk memuji Tuhan. Yeay. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita. Uluran tangan kita. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang butuh ditolong. Ditolong. Semuanya ke kanan. Ayo jalan teman-teman, diri Tuhan Yesus bersamamu. Sayangi teman siapapun dia. Peduli itu tanda kasih. Sekali lagi. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita. Uluran tangan kita. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong. Ditolong. Semuanya lagi ke kanan. Ayo jalan teman-teman, Tuhan Yesus bersamamu. Sayangi teman siapapun dia. Peduli itu tanda kasih. Sekali lagi ke kanan. Ayo jalan teman-teman, Tuhan Yesus bersamamu. Sayangi teman siapapun dia. Peduli itu tanda kasih. Peduli. Peduli itu tanda kasih. Sekali lagi. Peduli itu tanda kasih. Sorakan haleluya. Semua di sekolah minggu masih semangat memuji Tuhan? Ines dan Gogo masih semangat? Iya, karena kita bersuka cita saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sekali lagi sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, oh, 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 wow, oh, oh, sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, oh, 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 wow, oh, oh, sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah
menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, sekali lagi, oh senangnya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita tutup mata kita lipat tangan kita katakan bahwa Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Tanyakan kembali pujian ini dari awal. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, aku cinta Kau, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Kau baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, angkat tangannya adik-adik. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Sekarang adik-adik yang ada di rumah, semuanya tanpa terkecuali angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu Tuhan. Adik-adik sekolah minggu saja yang menyanyikannya. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memuji-Mu.
terima kasih Yesus. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta, aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Kau. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami telah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan biarlah hadirat Tuhan boleh tetap tinggal di dalam kehidupan setiap adik-adik kami sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Semua adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Siapa yang diberkati dengan pujian penyembahan? Puji Tuhan, semua diberkati. Adik-adik, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Buat pagi hari ini kami kembali rindu diisi kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar dari firman-Mu. Berkati setiap hati, menjadi hati yang subur, yang siap ditanami dengan benih firman Tuhan. Berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau berbicara dalam setiap hati adik-adik yang mendengarkan, bahkan hamba-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Menyatakan isi hati Tuhan kepada setiap adik-adik sekolah minggu. Bagimulah segala puji, hormat, kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, siapa ya di rumah yang pernah membantu orang lain? Orang lain ini adalah orang yang tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan kita. Yang tidak kita kenal. Ada nggak ya adik-adik? Oh ada. Contohnya apa? Oh ada yang bilang pengemis. Apalagi contohnya? Oh tukang sapu jalan, benar. Apalagi adik-adik? Iya, korban bencana alam. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema suka menolong orang lain. Dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Bisa dibaca Alkitabnya adik-adik, dibuka Alkitabnya. Nah adik-adik, dari perikopnya adalah orang Samaria yang murah hati. Kata murah hati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya mudah memberi, tidak pelit, suka menolong. Siapa adik-adik yang murah hati? Wah, semua angkat tangan, hebat sekali adik-adik. Nah, kita mau belajar dari Alkitab, dari firman Tuhan di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus ada di Yerusalem, nah orang-orang Yahudi banyak berkumpul. Ada yang memang mau mendengarkan Tuhan Yesus mengajar. Nah ada juga yang motivasinya lain, ingin mencobai Tuhan Yesus. Nah adik-adik, salah satunya adalah seorang ahli Taurat. Ahli Taurat itu apa ya adik-adik? Kalau ahli matematika berarti dia pakar matematika. Kalau dia ahli kimia, dia pakar kimia. Nah kalau ahli Taurat apa itu adik-adik? Iya benar sekali, ahli dalam menerangkan hukum Taurat. Kira-kira apa yang ditanyakan oleh ahli Taurat ini adik-adik? Nah dia bertanya, berdiri
dan bertanya kepada Tuhan Yesus. Dia katakan, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Nah, lalu Tuhan Yesus jawab apa adik-adik? Tuhan Yesus katakan, "Apa yang tertulis di hukum Taurat dan apa yang kau baca di sana?" Kira-kira ahli Taurat ini tahu nggak adik-adik? Pasti tahu ya adik-adik, karena dia seorang ahli Taurat, pakar dalam hukum Taurat. Apa jawab dari ahli Taurat ini? "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lalu jawab Yesus, "Benar sekali jawabanmu itu. Perbuatlah demikian supaya engkau hidup." Tapi kira-kira adik-adik, ahli Taurat ini puas nggak ya dengan jawaban dari Tuhan Yesus? Tidak ya adik-adik, karena motivasinya tadi itu salah. Dia mau mencobai Tuhan Yesus. Nah, dia memunculkan pertanyaan berikutnya. "Tuhan, Guru, siapakah sesamaku manusia itu?" Nah, kalau bagi orang Yahudi adik-adik, sesama manusia itu artinya mereka yang melakukan tradisi-tradisi Yahudi. Nah, untuk menjawabnya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Nah, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dari mana adik-adik? Yerusalem ke Yeriko. Nah, di sepanjang perjalanan ini tiba-tiba ada perampok. Perampok merampoknya, mengambil barang-barangnya, mengambil harta bendanya. Tidak hanya merampok adik-adik, dia memukuli orang ini. Dipukul sampai dikatakan setengah mati. Nah adik-adik, ketika orang ini dirampok kemudian dipukuli, yang lebih tragisnya lagi nih, orang itu ditinggalkan di jalan. Nah, bisa bayangkan ya adik-adik, dengan kondisi yang luka-luka parah, tidak bisa lagi bangkit karena sudah dipukuli. Nah, tiba-tiba lewatlah seorang imam. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak imam itu apa? Imam itu pemimpin upacara keagamaan. Nah, tiba-tiba adik-adik, ketika orang yang terluka tadi ada di jalan, orang Yahudi yang terluka tadi ada di jalan, apa yang dilakukan imam itu ketika dia melihat dia? Dia hanya melewati begitu saja, pergi begitu saja. Nah, tidak menolong orang itu. Yang kedua, lewatlah seorang Lewi. Seorang Lewi itu apa ya adik-adik? Lewi itu adalah suku yang ada di Israel yang bertugas untuk memelihara bait suci. Nah, apa yang dilakukan orang Lewi ini ketika dia melihat orang yang terluka, orang yang terbaring, yang tidak berdaya, apa yang dilakukannya? Apa yang dilakukannya adik-adik kira-kira? Dia lewat begitu saja, sama seperti imam yang tadi. Nah adik-adik, kemudian datanglah orang Samaria. Dia sedang menaiki keledai. Kemudian dia melihat seorang yang terluka. Dan dia tidak kenal adik-adik. Dia melihat seorang yang terluka, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini adik-adik? Iya, benar sekali. Dia turun dari keledainya, kemudian dia mengobati yang sakit ini, yang terluka ini. Diobatinya, luka-lukanya dibersihkannya. Bahkan dikatakan dengan minyak dan anggur, dibersihkannya luka-lukanya. Tidak hanya itu adik-adik, orang yang terluka tadi diangkat ke keledainya, digiring ke penginapan adik-adik. Nah, sesampai di penginapan ini, dia mengatakan kepada pemilik penginapan supaya merawat orang yang terluka sampai sembuh. Nah, keesokan harinya nih, orang Samaria ini menjumpai pemilik penginapan itu, memberikan upah 2 dinar. Upah 2 dinar itu, uang 2 dinar itu sama dengan upah harian pekerja. Adik-adik ya, upah harian pekerja. Nah, orang Samaria ini memberikan 2 dinar kepada
pemilik penginapan itu dikatakan kalau nanti kurang lagi, besok aku akan datang, aku akan melunasi semuanya. Rawatlah dengan baik. Nah, luar biasa sekali hati dari orang Samaria itu ya adik-adik ya. Nah, akhirnya Tuhan Yesus bertanya nih ke ahli Tauratnya, menurut kamu siapakah sesama manusia bagi orang yang terluka tadi? Apakah yang pertama imam, kedua Lewi, atau yang ketiga orang Samaria? Nah, adik-adik, kalau Tuhan Yesus tanyakan kepada adik-adik nih, siapakah sesama manusia itu? Siapa adik-adik? Apakah imam? Apakah orang Lewi? Atau orang Samaria? Siapa adik-adik? Iya, benar sekali adik-adik. Nah, jawaban adik-adik sama dengan jawaban ahli Taurat itu. Ahli Taurat itu mengatakan bahwa sesama manusia itu adalah orang yang menolong orang yang terluka tadi, itulah sesama manusia. Dan Tuhan Yesus katakan, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah adik-adik, di sekeliling kita banyak sekali sekarang orang-orang yang membutuhkannya adik-adik. Banyak sekali. Kalau kita di sekeliling kita ada orang yang tidak bisa makan, banyak orang-orang di jalanan, banyak orang-orang yang apalagi di kondisi pandemi ini adik-adik ya, banyak orang yang tidak bekerja lagi, banyak orang yang membutuhkan makanan, banyak orang yang membutuhkan dibantu adik-adik. Nah, ada aksi-aksi sosial yang bisa kita lakukan adik-adik untuk menolong orang lain. Contohnya ini, kita punya pakaian di rumah yang masih layak pakai, kita bisa berikan. Kita punya tabungan nih, kita punya tabungan sedikit, kita bisa pakai untuk membantu orang lain. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan menonton film singkat bagaimana dua orang anak mencoba untuk menolong orang lain. Kita nonton bersama-sama ya adik-adik. Silakan ditonton. Untuk membantu saudara-saudari di berbagai daerah bencana ini. Kami sangat menyayangi kalian. Terima kasih karena sudah menonton laporan ini. Gimana ya kita bisa bantu? Iya ya. Oh, aku ada ide. Yes. Ada apa sayang? Aku boleh kasih ini ke saudara Simon yang kena badai? Boleh dong. Hari Minggu kita taruh di kotak sumbangan ya. Jaringanku kosong. Gimana aku mau bantu? Ada banyak cara kamu bisa menolong mereka. Pertama, kamu bisa mulai menabung. Kedua, kamu juga bisa doakan mereka. Dulu waktu di bumi, Yesus juga suka menolong. Dia mau berupaya menolong orang lain. Kalian juga seperti itu. Kalian buat papa mama senang. Adik-adik, tadi sudah dengar ya, sudah melihat bagaimana film singkatnya. Bagaimana mereka punya kerinduan untuk membantu orang yang terkena bencana. Yang satu si kakak sudah punya tabungan, tapi si adiknya nggak punya. Apa yang dikatakan papanya? Tidak hanya dibantu melalui materi, tapi dengan berdoa. Bisa berdoa buat mereka. Siapa di sini adik-adik yang rindu untuk membantu orang lain? Wah, semua. Puji Tuhan. Semua ya adik-adik ya. Ya, orang-orang di sekitar kita, mungkin di sekitar rumah kita ada orang yang sedang tukang sapu jalan. Kita ada nasi kotak berlebih atau nasi berlebih, kita bisa berikan nasi bungkus. Atau kita di rumah punya barang-barang yang bisa kita bisa berikan kepada mereka yang membutuhkan. Nah adik-adik, kita memiliki hati yang penuh belas kasihan seperti Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Nah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita akan membuat ayat hafalan dari Lukas 10
ayat 27. Sama-sama kita buat gerakan berdiri adik-adik. Kita mau buat gerakan ayat hafalan kita. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Puji nama Tuhan. Nah adik-adik, prakarya kita adalah kita memoto, mengirimkan foto kepada guru kelas masing-masing, tindakan kita membantu orang lain. Ya adik-adik ya, seperti tadi sudah ada contoh-contohnya ya adik-adik. Kita bisa membantu memberi pakaian, kita bisa memberi makanan, kita bisa memberi dana juga bisa. Dan ada banyak bentuk membantu orang lain. Dan berdoa juga salah satunya. Nah adik-adik silakan difoto, nanti boleh dikirim ke guru kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, yang mengajari kami untuk mempunyai hati yang penuh dengan belas kasihan. Ketika melihat orang-orang sekeliling kami yang membutuhkan. Kami mau belajar seperti yang Engkau ajarkan Tuhan. Kami menolong orang tanpa memandang siapa dia, tanpa memandang latar belakangnya apapun yang ada dalam dirinya. Tapi kami mau memandang seperti cara Yesus memandang, mengasihi setiap orang dengan tulus. Bapa di surga, ajari setiap adik-adik sekolah minggu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, untuk mau belajar berempati dengan orang lain, untuk mau belajar membantu orang lain, untuk mau belajar mempunyai hati seperti hati Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami pada pagi hari ini untuk menjadi pribadi yang murah hati, suka menolong orang lain. Bapa, hamba terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi hamba percaya Roh Kudus menerjemahkan lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan di hati setiap adik-adik sekolah minggu. Berkati juga orang tua adik-adik sekolah minggu Tuhan, di dalam pekerjaan mereka, di dalam aktivitas mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Berkati kesehatan keluarga dari adik-adik kami Tuhan, agar kami boleh mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapak, pertemukan kami di minggu depan, untuk kembali bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Engkau, mendengarkan firman Tuhan. Bagimulah Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.